Wasit segera mengumumkan bahwa Alfoy keluar sebagai pemenang duel. Tetua berjubah merah hanya bisa tertegun melihat kemampuan Alfoy dalam mengendalikan mana yang berkembang pesat. Cara Alfoy merapal sihir bahkan tampak seperti sedang menggunakan beberapa incantation sekaligus. Tetua berjubah biru pun penasaran dengan latihan seperti apa yang diberikan Ghislaine Fenris hingga menghasilkan perubahan sebesar itu. Hubert langsung tertawa puas sambil mengejek Delmuth. Menurutnya, murid pilihannya baru saja mengalahkan penerus Delmuth sendiri. Setelah itu, ia menghampiri Alfoy dengan canggung, memanggilnya sebagai penerus Flame Magic Tower, lalu bertanya apakah Alfoy masih kesal karena selama ini sulit menghubunginya. Hubert menjelaskan kalau dirinya benar-benar sibuk. Alfoy menjawab bahwa ia mengerti, tetapi meminta gurunya untuk tidak menyentuhnya karena tubuhnya masih lelah setelah bertarung. Hubert hanya mendengus, menyebut Alfoy bocah kurang ajar dan bertanya mengapa sikapnya begitu dingin. Mendengar percakapan itu, tetua berjubah merah nyaris tidak percaya. Ia teringat bagaimana dulu para tetua berkali-kali meminta Hubert memperlakukan Alfoy dengan lebih baik. Hubert kemudian menoleh ke arah Vanessa dan mengatakan bahwa sekarang giliran wanita itu bertarung. Ia berpesan agar Vanessa tidak sampai terluka. Setelah itu, pandangannya beralih kepada Delmuth dan memintanya mengirim murid berikutnya. Bahkan Hubert sempat mengejek Master Crimson Tower, mengatakan bahwa jika tak ada murid yang berani maju, Delmuth sebaiknya turun sendiri. Ia yakin Crimson Tower tidak memiliki murid dengan circle lebih tinggi daripada Vanessa. Kemenangan Alfoy membuatnya jauh lebih tenang. Selama Vanessa juga menang, Flame Magic Tower akan menjadi pemenang pertukaran kali ini. Namun, saat Hubert masih larut dalam pikirannya, Delmuth tiba-tiba bertepuk tangan. Semua orang terkejut melihat reaksinya. Master Crimson Tower memuji hasil pertukaran tersebut. Ia menyebut Alfoy sebagai pria yang pernah mengalahkan dewa, sementara Vanessa adalah penyihir Circle ke-6. Menurutnya, pertukaran kali ini benar-benar menghasilkan panen yang luar biasa. Karena sudah melihat kemampuan mereka secara langsung, Delmuth memutuskan dirinya sendiri yang akan menutup pertarungan terakhir. Sesaat setelah mengucapkannya, Delmuth langsung menyelimuti tubuhnya dengan mana field dan melayang ke udara. Mana dalam jumlah besar mulai berkumpul di sekelilingnya. Tekanan yang dilepaskannya membuat jendela dan dinding di sekitar arena retak hingga hancur. Para penyihir Flame Magic Tower langsung dibuat tercengang. Hubert sontak memakinya dan bertanya, apakah Delmuth sudah melupakan aturan bahwa Master Tower dan para tetua dilarang ikut campur dalam duel pertukaran. Delmuth hanya mengangkat satu jari sambil tersenyum. Ia berkata bahwa bukankah Hubert sendiri tadi memintanya untuk maju. Kalau memang ada masalah, Hubert dipersilakan ikut turun juga. Hubert buru-buru menjelaskan bahwa ucapannya tadi bukan benar-benar menyuruh Delmuth bertarung. Sebelum perdebatan itu berlanjut, Alfoy tiba-tiba menarik Hubert dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya waktu untuk membuang tenaga dengan adu mulut. Hubert terkejut melihat tindakan muridnya. Alfoy kemudian menjelaskan bahwa sejak awal Crimson Magic Tower memang datang dengan niat membantai mereka semua. Jika tidak ingin mati, Hubert harus segera bersiap menghadapi pertempuran. Di saat yang sama, Vanessa segera memerintahkan para tetua untuk membentangkan mana field, sementara dirinya bersiap menahan serangan Delmuth. Vanessa segera mengaktifkan sihir Icicle Shower. Puluhan bongkahan es raksasa terbentuk di udara lalu melesat deras ke arah Delmuth. Namun, Master Crimson Tower tetap tenang. Ia membiarkan semua icicle itu mendekat sebelum mengaktifkan Lightning Explosion. Dalam sekejap, petir memenuhi seluruh aula. Ledakan dahsyat pun mengguncang bangunan hingga seakan merobek udara. Setelah serangan itu mereda, Delmuth menatap ke bawah, memastikan para penyihir Flame Magic Tower telah tumbang. Namun dugaannya meleset. Vanessa masih berdiri tegak sambil menggenggam tangan Alfoy dan terus menyerap mana miliknya. Berkat tambahan mana itu, Vanessa berhasil melindungi para penyihir lain, sementara Hubert mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagian besar penyihir hanya pingsan karena perlindungan Vanessa, meski wanita itu sendiri tetap menerima luka akibat benturan sihir tadi. Napas Vanessa dan Hubert sama-sama mulai tersengal. Hubert langsung memaki Delmuth dan mempertanyakan alasan pria itu bertindak gila di dalam Magic Tower miliknya sendiri. Delmuth justru terkejut karena Vanessa mampu menahan sihir Circle ke-7. Ia segera menyadari bahwa Vanessa menutupi kekurangan Circle miliknya dengan menyerap mana Alfoy. Menurutnya, kekuatan Alfoy menjadi sumber utama sihir Vanessa. Delmuth memuji mereka sebagai tokoh penting Fenris, tetapi mengingatkan bahwa sihir sebesar itu juga akan memberikan beban yang luar biasa. Ia ingin melihat sampai kapan Vanessa sanggup bertahan. Usai berkata demikian, Delmuth menciptakan beberapa magic circle di udara,
lalu menghujani Vanessa dengan rentetan sihir. Vanessa menggertakkan giginya, segera membangun perisai untuk menahan seluruh serangan. Begitu berhasil bertahan, ia mengarahkan tongkatnya ke depan dan membalas dengan sihir berkekuatan besar. Delmuth hanya menggerakkan jemarinya. Potongan kayu yang berserakan di lantai langsung melayang, menyatu menjadi perisai dan memblokir serangan Vanessa. Tepat setelah itu, Delmuth merasakan gelombang mana lain dari bawah. Saat menoleh, ia melihat Hubert melepaskan sihir api ke arahnya. Hubert menegaskan bahwa Delmuth tidak akan melangkah lebih jauh. Namun Delmuth kembali mengangkat tangannya, membentuk Magic Circle, lalu mengaktifkan Air Twist. Hembusan angin dahsyat langsung melenyapkan kobaran api itu seolah tidak pernah ada. Hubert hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Ia dan Vanessa kini benar-benar kehabisan tenaga. Delmuth lalu berkata bahwa menghadapi dua penyihir circle ke-6 memang tidak mudah, tetapi semua akan segera berakhir. Delmuth mengangkat tangannya sekali lagi dan mulai mengumpulkan mana dalam jumlah yang jauh lebih besar. Tekanan sihirnya kembali menghancurkan bagian aula di sekitarnya. Melihat itu, Hubert segera memerintahkan para tetua dan muridnya untuk membentangkan mana field. Ia juga memanggil Vanessa dan Alfoy, tetapi tak seorang pun sanggup bergerak. Mereka telah menguras hampir seluruh mana hanya untuk menahan rentetan serangan Delmuth. Dalam keputusasaan, Hubert mulai bertanya-tanya apakah Flame Magic Tower benar-benar akan berakhir di generasinya. Sesaat sebelum Delmuth melepaskan serangan terakhirnya, ia mendadak merasakan aura yang mendekat. Saat mendongak, seorang kesatria melesat turun dari langit dengan mana yang tajam menyelimuti tubuhnya. Begitu mendarat, Ghislaine Fenris langsung menyapa Delmuth dan memperkenalkan dirinya sebagai Count Ghislaine Fenris. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk mengikuti pertukaran Magic Tower, meski sedikit terlambat. Vanessa dan Hubert langsung terkejut melihat kemunculan Ghislaine. Sementara Delmuth sulit mempercayai bahwa ksatria yang dikenal sebagai The Strongest Sword from the North kini berdiri di hadapannya. Ia juga teringat bahwa Ghislaine adalah orang yang menggagalkan rencana keluarga Duke. Delmuth lalu menegaskan bahwa mereka sedang berada di tengah duel sihir dan meminta Ghislaine tidak ikut campur. Menurutnya, seorang bangsawan tidak memiliki hak mencampuri urusan para penyihir. Ghislaine justru balik bertanya apakah Hubert belum menjelaskan apapun. Ia menyatakan bahwa dirinya datang sebagai tamu sekaligus guest mage Flame Magic Tower. Hanya saja terlambat tiba. Hubert kebingungan mendengar ucapan itu. Ia hampir membantah dengan mengingatkan bahwa Ghislaine adalah seorang Swordmaster sekaligus pedang terkuat dari utara. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Vanessa langsung menutup mulut Hubert menggunakan tongkatnya. Hubert pun buru-buru mengubah ucapannya dan membenarkan pernyataan Ghislaine. Ia mengaku bahwa Ghislaine memang merupakan guest mage Flame Magic Tower dan dirinya sendiri yang mengundangnya. Delmuth tertawa mendengar alasan itu lalu mengejek Ghislaine yang mengaku sebagai penyihir. Ia melihat Vanessa dan Hubert sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk bertarung. Sejak awal, Delmuth memang berniat memusnahkan Flame Magic Tower sebelum menyerang Fenris. Dengan senyum dingin, Delmuth berkata, tidak akan menghentikan Ghislaine jika pria itu ingin ikut mencari kematian. Baginya, pertukaran ini sudah tidak lagi penting. Delmuth mulai mengumpulkan mana dalam jumlah luar biasa dan menganggap momen ini sebagai kesempatan yang diberikan langit untuk menyingkirkan musuh utama, keluarga Duke sekaligus. Delmuth tertawa puas sambil mengatakan bahwa pada akhirnya, segala sesuatu tetap akan ditentukan oleh kekuatan. Begitu kalimat itu selesai, mana miliknya meledak ke langit. Awan gelap segera menyelimuti puncak Magic Tower, lalu sambaran petir mulai turun tanpa henti. Vanessa dan Hubert hanya bisa menatap pemandangan itu dengan wajah penuh keterkejutan. Ghislaine langsung mencabut pedangnya dan membelah sambaran petir yang mengarah kepadanya. Ia menatap Delmuth sambil tersenyum, lalu mengatakan bahwa ucapan pria itu adalah hal terbaik yang didengarnya hari ini. Ghislaine juga mengaku sangat menyukai cara menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Begitu selesai berbicara, Ghislaine langsung melesat maju. Kecepatannya membuat Delmuth terkejut. Ia buru-buru membentuk perisai untuk menahan tebasan Ghislaine. Namun, saat pedang itu menghantam, perisainya langsung dipenuhi retakan. Delmuth segera mengaktifkan blink dan berpindah ke belakang Ghislaine. Ia tidak percaya pedang biasa mampu menembus mana field circle ke-7. Delmuth sadar, andai reaksinya sedikit lebih lambat, nyawanya pasti sudah melayang. Tanpa membuang waktu, Delmuth menciptakan puluhan pedang dari mana, lalu menembakkannya ke arah Ghislaine. Sambil menyerang, ia mengakui bahwa Ghislaine memang pantas menyandang gelar The Strongest Sword from the North. Ghislaine segera mengeluarkan mana thread dan menggunakannya untuk menarik tubuhnya. Dengan gerakan yang begitu lincah,
Ia meluncur melewati hujan pedang tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun. Delmoth kembali dibuat terkejut ketika melihat Ghislaine mampu menggunakan mana thread. Semua pedang itu sama sekali tidak menghambat pergerakannya. Dalam sekejap, Ghislaine sudah berada di depan Delmoth. Ia kembali mengayunkan pedangnya ke arah perisai lawannya sambil tersenyum tipis. Melihat serangan itu, Delmoth langsung panik. Ia membubarkan mana field miliknya dan membentuk pedang baru untuk menyambut tebasan Ghislaine. Benturan kedua pedang langsung terjadi. Ghislaine menahannya dengan mudah. Saat Delmoth menyerang lagi, Ghislaine menghindar dengan langkah ringan. Pada saat yang sama, mana thread miliknya langsung melilit tubuh Delmoth. Dengan satu tarikan kuat, Ghislaine membanting tubuh Delmoth hingga menghantam lantai. Benturan keras itu membuat Delmoth memuntahkan darah. Begitu melihat Ghislaine kembali mendarat, ia buru-buru menjauh. Hubert benar-benar tidak sanggup memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah menyangka Ghislaine mampu mendesak Delmoth hingga sejauh itu. Dark pun muncul sambil memuji kemampuan bertarung tuannya. Bahkan menurutnya, kekuatan Ghislaine saat ini masih belum menyamai dirinya di kehidupan sebelumnya. Ghislaine hanya menyuruh Dark untuk diam. Delmoth kembali berdiri lalu menyebut Ghislaine sebagai bocah sombong. Ia menuntut penjelasan mengenai kekuatan yang digunakan Ghislaine karena, menurutnya, tidak mungkin seorang kesatria biasa memiliki kemampuan seperti itu. Ghislaine menjawab dengan tenang bahwa seseorang hanya dapat memahami apa yang diketahuinya. Bahkan penyihir Circle ke-7 sekalipun masih memiliki banyak hal yang belum mereka mengerti. Delmoth hanya tertawa mengejek. Menurutnya, energi gelap yang dimiliki Ghislaine bukanlah mana murni, melainkan kekuatan lain yang hanya menyerupai mana. Delmoth mengaku pernah melihat kekuatan itu sebelumnya. Itulah kekuatan yang diberikan keluarga Duke kepada orang-orang kepercayaannya. Ucapan itu membuat Ghislaine sedikit terkejut. Delmoth kemudian melayang kembali ke udara. Ia mengaku tidak tahu mengapa Ghislaine memiliki energi semacam itu. Tetapi itulah alasan keluarga Duke terus kesulitan menyingkirkannya. Delmoth juga mengungkapkan bahwa dirinya berhasil mencapai Circle ke-7 berkat dukungan dan anugerah dari keluarga Duke. Sambil mengumpulkan mana dalam jumlah yang mengerikan, ia bersumpah akan membunuh Ghislaine demi membalas budi mereka, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Melihat mana Delmoth semakin menggila, Vanessa segera memerintahkan semua orang berlindung. Ia menyeret Alfoy menjauh dari medan pertempuran, sementara Hubert menggunakan mananya untuk mengangkat para penyihir yang masih tergeletak di lantai. Di sisi lain, Ghislaine tetap berdiri dengan tenang menghadap Delmoth. Ia memanggil Dark dan memintanya memperkuat kekuatannya. Dark segera mengalirkan energinya ke dalam tubuh Ghislaine. Namun Ghislaine masih meminta lebih banyak lagi. Dark terus menambah aliran energinya hingga mata Ghislaine perlahan berubah menjadi hitam. Meski begitu, Ghislaine tetap meminta tambahan kekuatan. Dark pun terkejut karena Ghislaine sudah menarik mana dalam jumlah yang luar biasa besar. Ia kembali memastikan apakah tuannya benar-benar menginginkan lebih. Sebagai jawaban, Ghislaine membuka core keempatnya. Aura emas langsung memancar dari tubuhnya. Ia menjelaskan bahwa penyihir memang sangat keras kepala. Karena itu, Ghislaine harus memastikan Delmoth benar-benar mati. Ghislaine juga mengingatkan Dark bahwa hal ini bukan sesuatu yang sulit, karena di kehidupan sebelumnya, ia juga pernah membunuh Delmoth. Dark tertawa puas. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah pilihan Ghislaine sendiri. Dark lalu menjelaskan bahwa ia akan menggunakan emosi terkuat Ghislaine sebagai bahan bakar kekuatan itu. Namun, jika Ghislaine mati karena kekuatan tersebut, tubuhnya akan menjadi milik Dark sepenuhnya. Saat Ghislaine membayangkan keluarga Duke dan seluruh musuhnya, kekuatannya langsung melonjak drastis. Energi khas milik Dark terus memancar keluar dari tubuhnya. Delmoth menatap Ghislaine dengan tajam, lalu mengaktifkan Inferno. Gelombang api raksasa yang dipenuhi mana dahsyat langsung meluncur ke arahnya. Ghislaine mengumpulkan aura emasnya ke dalam pedang. Ia mengubah kuda-kudanya, mengaktifkan aura blade, lalu mengayunkan tebasan itu ke depan. Dalam sekejap, aura blade miliknya membelah habis serangan Inferno. Tebasan itu terus melaju tanpa kehilangan tenaga, lalu membelah tubuh Delmoth menjadi dua. Master Crimson Tower bahkan tidak sempat menghindarinya. Beberapa waktu kemudian, cerita berpindah ke wilayah barat. Tennant terlihat sedang melatih para muridnya di luar ruangan. Di tengah latihan, seseorang datang menghampirinya dari belakang dan membisikkan sebuah laporan. Setelah mendengarnya, Tennant langsung bertepuk tangan dan mengakhiri pelajaran hari itu. Ia memberitahu para murid bahwa ada urusan mendadak sehingga ia harus pergi sejenak. Mendengar hal itu, para murid pun tampak terkejut. Salah satu murid bertanya apakah Tennant akan segera kembali seperti biasanya. Tennant mengangguk dan berjanji tidak akan pergi lama. Beberapa saat kemudian,
Tennant berjalan bersama pembawa informasinya dengan wajah dipenuhi amarah. Meski menganggap Martin sebagai murid yang bodoh, ia tetap merasa wajib membalaskan kematiannya sebagai seorang guru. Tak lama kemudian, suasana beralih ke ibu kota. Maurice McQuarrie tampak murka sambil mempertanyakan keberadaan Ghislaine Fenris. Menurutnya, Ghislaine telah membunuh Prince Martin di wilayah barat, lalu menewaskan Delmuth, Master Crimson Magic Tower. Ghislaine dianggap telah mengacaukan seluruh kerajaan, tetapi belum juga menunjukkan dirinya di ibu kota. Sir Bilor berusaha menenangkan Maurice McQuarrie. Ia mengingatkan bahwa kematian Martin terjadi dalam duel resmi pada malam hari. Rosalind kemudian menjelaskan bahwa Delmuth berada di bawah perlindungan keluarga Duke dan datang dengan perintah untuk memusnahkan Flame Magic Tower serta keluarga Fenris. Semua itu telah dibuktikan melalui catatan transaksi Delmuth dengan Count Desmond dan dokumen rahasia milik Crimson Magic Tower. Karena itu, tindakan Ghislaine memiliki dasar yang cukup kuat. Namun, Maurice McQuarrie tidak peduli dengan alasan tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah akibat dari tindakan Ghislaine. Ia mempertanyakan keuntungan yang diperoleh dengan terus memprovokasi keluarga Duke di saat situasi sedang genting. Baginya, tindakan itu hanya akan mempercepat pecahnya perang. Marquis Branford tidak ikut menyela. Ia hanya mendengarkan perdebatan antara Maurice McQuarrie dan Rosalind. Maurice McQuarrie kembali meluapkan emosinya. Ia menyebut Ghislaine sebagai orang yang tidak tahu balas budi kepada faksi royalis yang telah membesarkan dan mendukungnya. Menurutnya, Ghislaine bertindak seolah bebas melakukan apapun sesuka hati. Bahkan ia mengusulkan agar Ghislaine segera ditangkap dan dimasukkan ke ruang interogasi. Tepat setelah ucapan itu keluar, seorang ksatria masuk dan melaporkan bahwa Ghislaine telah tiba di ibu kota. Marquis Branford segera memerintahkan agar Ghislaine dipersilakan masuk. Tak lama kemudian, Ghislaine melangkah memasuki ruangan dengan pakaian sederhana. Ia menyapa semua orang dengan tenang dan menanyakan kabar mereka. Maurice McQuarrie langsung berdiri sambil memakinya. Ia bersumpah akan memasukkan Ghislaine ke ruang interogasi. Namun Rosalind lebih dulu mendorongnya ke samping lalu menghampiri Ghislaine. Dengan nada khawatir, ia mengatakan telah mendengar pertarungan sengit melawan Delmuth dan bertanya apakah Ghislaine mengalami luka. Ghislaine menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, lalu mengucapkan terima kasih atas perhatian Rosalind. Count Elizabeth mempersilakan Ghislaine duduk dan meminta pria itu menceritakan jika ada kesulitan yang sedang dihadapinya. Sir Bilor juga menawarkan bantuan apabila Ghislaine mengalami kendala administratif. Ia berjanji akan memberikan dukungan semampunya. Melihat semua orang memperlakukan Ghislaine dengan begitu hangat, Maurice McQuarrie benar-benar tidak habis pikir. Marquis Branford kemudian berkata bahwa akhir-akhir ini sangat sulit bertemu Ghislaine. Ia merasa Ghislaine pasti memiliki banyak hal yang ingin disampaikan. Ghislaine tersenyum dan membenarkannya. Namun sebelum mulai berbicara, ia ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu. Ghislaine mengajak Marquis Branford beserta para anggota faksi royalis keluar gedung. Di luar telah berjejer banyak kereta. Para prajurit Fenris sedang menurunkan tumpukan perlengkapan dan runestone dari dalam kereta, sementara Gillion memimpin proses pembongkarannya. Maurice McQuarrie kebingungan melihat pemandangan itu. Ghislaine lalu menjelaskan bahwa ia membawa berbagai persediaan makanan, tanaman obat, senjata, perlengkapan militer, serta armor berbahan baru yang baru saja dikembangkan oleh para dwarf. Selain itu, terdapat refined runestone dan berbagai potion berkualitas tinggi. Ghislaine kemudian menundukkan kepala di hadapan Marquis Branford dan mengatakan bahwa seluruh barang tersebut merupakan hadiah bagi faksi royalist. Count Elizabeth langsung terkesan. Menurutnya, jumlah perbekalan itu cukup untuk mempertahankan sebuah kastel selama 1 tahun. Selain banyak, kualitas setiap barang juga sangat luar biasa. Rosalind pun tampak tersentuh melihat perhatian Ghislaine kepada mereka. Sementara itu, sikap Maurice McQuarrie berubah 180 derajat. Ia menepuk bahu Ghislaine sambil memanggilnya saudara. Maurice bahkan mengatakan agar Ghislaine tidak ragu meminta bantuan kapanpun. Jika membutuhkan pasukan maupun logistik, ia siap menyediakannya. Marquis Branford lalu bertanya, apakah Ghislaine benar-benar rela menyerahkan semua persediaan itu, padahal selama ini ia selalu memprioritaskan wilayahnya sendiri. Ghislaine mengangguk. Ia menjelaskan bahwa semua ini adalah bentuk permintaan maaf karena telah membuat faksi royalis ikut terseret oleh urusan pribadinya. Mendengar jawaban itu, Marquis Branford mengatakan bahwa tindakan Ghislaine justru terdengar seperti ajakan untuk mulai mempersiapkan perang. Ucapan tersebut membuat Count Elizabeth dan Sir Bilor terkejut. Sementara Ghislaine sama sekali tidak heran, karena Marquis Branford berhasil memahami maksudnya. Marquis Branford kemudian meminta Ghislaine menjelaskan rencananya.
Namun sebelum itu, ia ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa Ghislaine merasa harus membunuh Prince Martin. Ghislaine menjelaskan bahwa Martin berpotensi menjadi ancaman besar di masa depan. Marquis Branford meminta penjelasan lebih lanjut. Ghislaine mengingatkan bahwa Marquis Roderick di wilayah barat telah bersekutu dengan keluarga Duke. Jika Civil War benar-benar pecah, kelompok mercenary Drake yang dipimpin Martin pasti akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Marquis Branford mengangguk setuju. Ia mengakui bahwa kemampuan keluarga Roderick dalam mengendalikan pasukan mercenary memang tidak boleh diremehkan. Ghislaine memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, lalu mengatakan kepada Marquis Branford bahwa tujuan utamanya adalah mengurangi kekuatan tempur musuh sedikit demi sedikit. Ia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada sang Marquis. Marquis Branford bertanya apa isi dokumen itu. Ghislaine menjelaskan bahwa itu adalah daftar para kaki tangan keluarga Duke yang bersembunyi di ibu kota maupun berbagai wilayah lain. Marquis Branford benar-benar terkejut. Banyak nama di dalam daftar itu terasa sangat familiar. Ia tidak menyangka masih ada begitu banyak mata-mata yang tersisa, padahal mereka sudah berkali-kali melakukan penyaringan dan pengusiran. Ghislaine menjelaskan bahwa penyelidikan tersebut memang memakan waktu cukup lama, tetapi akhirnya seluruh jaringan itu berhasil dipetakan. Di dalam daftar terdapat kelompok pedagang, penyedia informasi, mercenary, hingga berbagai pihak lain. Mereka adalah orang-orang yang selama ini berada sangat dekat dengan faksi royalis, tetapi siap mengkhianati mereka kapan saja. Ghislaine menerangkan bahwa saat Civil War pecah nanti, orang-orang itulah yang akan menjadi kekuatan bayangan untuk menikam faksi royalis dari belakang. Marquis Branford mengusap janggutnya perlahan sambil merenung. Ghislaine lalu menatapnya dengan serius dan mengatakan bahwa jika Civil War memang tidak bisa dihindari, lebih baik mereka menyerang lebih dulu. Dengan sorot mata tajam, Ghislaine menyatakan bahwa perang itu sebenarnya sudah dimulai. Mendengar kalimat tersebut, Marquis Branford menatap lurus ke mata Ghislaine, seolah memastikan keseriusan ucapannya. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke sebuah kelompok pedagang yang tampak gelisah saat melihat Rosalind datang bersama sejumlah ksatria. Rosalind langsung menyapa pemimpin mereka, Jeffrey, kepala Kela Merchant Guild. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa kerja sama mereka berakhir hari itu juga. Jeffrey kebingungan dan meminta penjelasan. Rosalind pun mengumumkan bahwa seluruh aset guild mereka akan disita oleh pihak Marquis. Setelah itu, Rosalind langsung memerintahkan para ksatria menjalankan tugas. Para ksatria segera bergerak menyita seluruh barang yang ada. Rosalind juga memerintahkan mereka untuk menangkap siapapun yang berani melawan. Jeffrey berteriak marah sambil mempertanyakan tindakan tersebut. Ia mengancam bahwa Capital Merchant Association tidak akan tinggal diam. Menurutnya, para pedagang dan bangsawan akan berbalik memusuhi Marquis. Rosalind tetap tenang. Ia mempersilahkan Jeffrey melakukan apapun yang diinginkannya. Baginya, mereka datang hanya untuk menangkap anjing peliharaan keluarga Duke. Mendengar itu, wajah Jeffrey langsung berubah. Ia menyebut Rosalind sebagai anggota royalis yang terlalu cerdik, lalu mencabut pedangnya dan berniat menyeret wanita itu menuju kematian. Namun, sebelum sempat bergerak, dua ksatria langsung menusukkan pedang mereka ke tubuh Jeffrey. Melihat pemimpin mereka tumbang, para pedagang lain ikut menghunus senjata dan menyerang para ksatria. Komandan pasukan segera menyadari bahwa mereka akhirnya menunjukkan jati diri. Ia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap semua pedagang tanpa terkecuali. Di saat kekacauan itu berlangsung, Marquis Branford berdiri di depan jendela sambil memandang keluar. Ia bergumam bahwa Civil War akhirnya benar-benar dimulai. Persis seperti yang diinginkan Duke Delphine. Tak lama kemudian, cerita berpindah ke sebuah wilayah yang dipenuhi rongsokan dan tumpukan senjata. Caen Balzac bersama Viscount Raoul Joseph berjalan memasuki sebuah gua hingga akhirnya tiba di tujuan mereka. Raoul mendongak dan melihat sebuah patung batu aneh yang terus mengalirkan air dari kedua matanya. Di atas aliran air itu berdiri seorang pria berpakaian serba putih dengan topi putih. Pria itu mengatakan bahwa semakin banyak masalah bermunculan akhir-akhir ini. Raoul segera menyapanya sebagai Lavier. Ia mengaku tidak menyangka orang seperti Lavier yang akan dikirim. Raoul kemudian melaporkan bahwa faksi royalis telah lebih dulu bergerak. Sebagian besar mata-mata yang mereka tanam di ibu kota juga telah dibersihkan. Lavier tampak terkejut. Menurutnya, Marquis Branford bukan tipe orang yang akan mengambil tindakan secepat itu. Caen Balzac lalu menjelaskan bahwa semua ini bukan ulah Marquis Branford, melainkan Ghislaine Fenris. Raoul menambahkan bahwa Delmuth juga telah tewas di tangan Ghislaine. Ekspresi Lavier langsung berubah serius. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memajukan jadwal pembukaan Rift.
Raul terkejut mendengarnya. Ia mengingatkan bahwa hari yang telah dijanjikan masih sangat lama dan mempertanyakan apakah keputusan itu benar. Lavier melangkah maju sambil mengakui bahwa keputusan tersebut memang bukan pilihan yang ideal. Namun mereka sudah tidak punya waktu untuk tinggal diam. Delmout telah mati. Faksi royalis bergerak lebih dulu dan kini muncul sebuah penghalang baru. Karena itu, penyebab semua masalah harus disingkirkan terlebih dahulu. Cain Balzac tidak menyangka Lavier akan mengambil keputusan seperti itu. Lavier kemudian menyatakan bahwa ia sendiri yang akan membunuh Ghislaine. Raul kembali memastikan apakah pria itu benar-benar serius. Lavier hanya menepuk bahunya sambil mengatakan bahwa ia tidak perlu turun tangan jika semua orang menjalankan tugasnya dengan baik. Ucapan itu membuat Raul kesal dan menatap Lavieri dengan tajam. Lavier tidak memedulikannya. Ia memerintahkan Raul untuk tetap fokus menyiapkan seluruh pengorbanan yang dibutuhkan demi membuka rift. Sambil mengangkat tongkatnya, Lavier bersumpah akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi pekerjaan besar Sekte Salvation. Tak lama kemudian, hujan mulai mengguyur ibu kota. Di tengah derasnya hujan, tampak seorang pria berlari dengan tergesa-gesa menembus jalanan yang basah. Seorang ksatria berteriak bahwa mereka telah menemukan Count Vaud. Mendengar itu, Count Vaud segera berbalik dan berlari ke arah lain. Para ksatria langsung berteriak meminta rekan mereka menutup semua jalur pelarian. Sambil menggertakkan gigi, Count Vaud terus mengutuk faksi royalis. Menurutnya, semua ini terjadi di saat yang paling tidak tepat. Ia lalu menerobos masuk ke sebuah toko tua dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Tak lama kemudian, Rosalind memasuki toko itu bersama para ksatrianya. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa permainan kejar-kejaran yang tidak berguna ini sudah harus diakhiri. Rosalind kemudian memberitahu Count Vaud bahwa hampir seluruh mata-mata keluarga Duke telah berhasil ditangkap. Baginya, semuanya sudah berakhir. Namun Count Vaud justru tertawa. Ia balik bertanya sejak kapan dirinya mengatakan semua telah selesai. Sambil mengangkat kedua tangan, ia memanggil seorang priest. Count Vaud mengaku telah membawa putri Markis Brantford sesuai perintah, lalu memohon agar priest itu memberinya belas kasihan. Para ksatria sama sekali tidak mengerti mengapa Count Vaud memanggil seorang priest. Mereka mengira pria itu akhirnya kehilangan akal sehat, lalu bersiap menangkapnya. Berbeda dengan mereka, Rosalind justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat sebelum para ksatria bergerak, kabut tebal tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Rosalind dan para ksatria langsung terkejut. Tidak seorang pun tahu dari mana kabut itu berasal. Suhu di dalam ruangan pun mendadak turun drastis. Rosalind segera memerintahkan semua orang tetap waspada. Ia yakin ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut tersebut. Di tengah kabut, Count Vaud berkata bahwa ia tahu sang priest pasti akan datang. Ia memohon agar musuh-musuhnya dibunuh dan dirinya diberi keselamatan. Priest itu hanya menghela napas sambil mengatakan bahwa Count Vaud terlalu banyak bicara. Seketika ia menusukkan tongkatnya tepat ke dada Count Vaud. Darah langsung menyembur dari mulut Count Vaud. Rosalind dan para ksatria tercengang melihat tindakan priest itu. Dengan sisa tenaganya, Count Vaud mencengkeram tongkat tersebut dan bertanya mengapa dirinya diserang. Priest itu menjawab bahwa Count Vaud harus menjadi Holy Knight sebagai bentuk penebusan atas kelalaiannya. Sesaat kemudian, energi hitam yang pekat dan menyeramkan mulai mengalir dari tongkat itu ke dalam tubuh Count Vaud. Priest tersebut ternyata adalah Lavier. Begitu energi itu menyatu dengan tubuh Count Vaud, perubahan mengerikan langsung terjadi. Kulitnya berubah menjadi ungu, kedua matanya menghitam, sementara kukunya memanjang menjadi cakar tajam. Rosalind hanya bisa menatap ngeri melihat wujud baru Count Vaud. Lavier kemudian berdiri di hadapan Rosalind. Ia menyebut Rosalind sebagai wanita yang sama mahir menggunakan pena maupun pedang. Dengan nada santai, Lavier mengatakan bahwa sebagai seorang pria terhormat, sebenarnya ia tidak menyukai cara seperti ini. Ia melepas topinya, lalu meminta Rosalind menemaninya untuk sementara waktu. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke kediaman Markis Brantford. Sang Markis berdiri memandangi hujan dari balik jendela ketika Toleo menghampirinya dan bertanya apakah beliau sedang merasa cemas. Markis Brantford balik bertanya, menurut Toleo, siapa yang seharusnya membuatnya khawatir? Toleo mengingatkan bahwa sudah 2 hari sejak Rosalind menghilang, tetapi mereka belum menemukan satupun petunjuk. Markis Brantford menjawab bahwa pelakunya pasti akan ditemukan, karena kejadian itu berlangsung di dalam wilayah kerajaan. Namun ia juga mengingatkan bahwa Rosalind adalah putrinya. Jika keluarga Duke benar-benar menculik seseorang dengan status seperti itu, tentu mereka tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun.
Marquis Branford mengatakan bahwa sejak Civil War dimulai, dirinya sudah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan seperti ini. Meski berusaha tetap tenang, kedua tangan Marquis Branford terus bergetar. Toleo menyadari hal tersebut. Tak lama kemudian, Marquis Branford bertanya di mana Ghislaine berada. Di sisi lain, Ghislaine terlihat berjalan menembus hujan dengan mengenakan armor yang dilapisi mantel hitam. Dua ksatria segera memberi hormat saat melihatnya. Ghislaine lalu memasuki toko tua yang telah ditinggalkan. Tempat itu tampak begitu rapi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Ia mengamati seluruh ruangan sebelum memanggil Dark dan meminta pendapatnya. Dark mengatakan bahwa toko itu terlalu bersih. Menurutnya, orang yang menculik Rosalind benar-benar ahli dalam menghapus jejak. Karena itulah manusia biasa tidak mungkin menemukan petunjuk sekecil apapun. Dark kemudian tertawa kecil dan mengatakan bahwa mata penculik itu mungkin bisa mengelabui manusia, tetapi tidak bisa menipunya. Sesaat setelah itu, Dark melepaskan energinya ke seluruh ruangan. Pemandangan di dalam toko langsung berubah. Ilusi yang menutupi tempat itu lenyap, memperlihatkan kondisi asli bangunan yang telah hancur berantakan. Bahkan Dark sendiri terkejut karena hampir tidak ada satu benda pun yang masih utuh. Ia menyimpulkan bahwa Rosalind dan para ksatria pasti telah melalui pertarungan yang sangat sengit. Saat mengamati sekeliling, Ghislaine menemukan sepucuk surat di lantai. Ia mengambil lalu membacanya. Dalam surat itu, sang priest memintanya datang mengikuti arah energi hitam jika ingin mengetahui rahasia kekuatannya. Ia juga memperingatkan bahwa Rosalind akan mati apabila Ghislaine tidak datang seorang diri. Ghislaine lalu memperhatikan energi hitam yang masih melekat pada surat tersebut. Dark segera memberitahu bahwa ia telah menemukan arah tujuan energi itu. Menurutnya, musuh telah melakukan kesalahan besar karena tanpa sadar meninggalkan petunjuk menuju tempat persembunyian mereka. Ghislaine menyimpan kembali surat itu, lalu menjelaskan kepada Dark bahwa semua ini jelas sebuah jebakan. Penculik pasti mengetahui sesuatu tentang kekuatannya. Karena itulah mereka sengaja meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan dengan kemampuan tersebut. Seolah-olah mereka memang ingin Ghislaine datang menemui mereka. Tak lama kemudian, cerita berpindah ke gua milik Lavier. Di tempat itu, Rosalind perlahan membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi luka dan terasa sangat lemah. Dengan susah payah, ia memaksa dirinya bangkit sambil berusaha memahami di mana dirinya berada. Saat masih berusaha berdiri, tangannya tiba-tiba terpeleset. Tubuh Rosalind terjatuh dari tempat yang didudukinya dan tercebur ke dalam air. Ia segera mengangkat kepalanya, tetapi pemandangan di hadapannya membuat napasnya tertahan. Di sekelilingnya, bertumpuk puluhan mayat para ksatria yang saling menindih. Rosalind membeku karena terkejut. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, Lavier muncul dari belakang dan bertanya, apakah dirinya telah membuat Rosalind terkejut. Mendengar suara itu, Rosalind langsung melompat mundur. Ia menatap Lavier dengan waspada, lalu menuntut pria itu menjelaskan siapa dirinya dan mengapa semua mayat itu berada di tempat tersebut. Dengan tenang, Lavier menjawab bahwa mereka hanyalah persembahan. Rosalind tidak memahami maksud ucapan itu. Lavier kemudian bergeser ke samping hingga memperlihatkan sebuah retakan ruang yang melayang di udara di belakangnya. Ia menjelaskan bahwa seluruh mayat itu adalah pengorbanan yang dibutuhkan untuk membuka dunia baru. Baginya, tubuh-tubuh tersebut tidak lebih dari sumber daya yang diperlukan untuk membuka retakan itu. Rosalind terkejut melihat sebuah rift benar-benar melayang di udara. Laviere lalu mengatakan bahwa setelah rift itu terbuka, para penguasa sejati dunia ini akan kembali merebut tanah tersebut. Rosalind langsung menyebutnya orang gila dan menuduh semua ucapannya hanyalah omong kosong. Namun Lavier tetap tersenyum tenang. Ia meminta Rosalind tidak terburu-buru karena sebentar lagi semua jawabannya akan terungkap. Lavier juga memberitahu bahwa Ghislaine Fenris akan segera datang untuk menyaksikan semuanya. Ia bahkan mengaku telah mengundang Ghislaine ke tempat itu. Mendengar nama Ghislaine disebut, Rosalind langsung terkejut. Namun Rosalind segera menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa Lavier terlalu meremehkan Ghislaine. Menurutnya, tidak mungkin Ghislaine akan tertipu oleh jebakan yang begitu jelas. Lavier hanya tersenyum tipis. Ia yakin Ghislaine tetap akan datang karena pria itu tidak memiliki pilihan lain. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke pintu masuk gua yang sangat besar. Di tengah guyuran hujan, Ghislaine berjalan perlahan menuju bagian dalam gua dengan armor dan mantel hitamnya. Tatapan tajamnya menunjukkan bahwa Ghislaine telah siap menghadapi pertempuran apapun yang menantinya. Adegan berpindah di sebuah kedai minum di wilayah Fenris. Alfoy sedang menikmati makanan bersama dua rekannya. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa sudah lama mereka tidak bisa beristirahat.
Ia juga merasa kasihan kepada para ksatria yang saat ini pasti masih sibuk mondar-mandir di ibu kota. Temannya yang lain tertawa kecil. Menurutnya, para ksatria itu memang bukan orang biasa, jadi beristirahat sebentar tidak akan menjadi masalah. Setelah itu, ia menoleh kepada Alfoy dan meminta pendapatnya. Alfoy hanya menatap kosong ke depan. Ia bergumam bahwa mungkin dirinya seharusnya ikut pergi bersama Lord Ghislaine. Ucapan itu langsung membuat kedua temannya terbelalak. Selama ini, Alfoy justru selalu berusaha sejauh mungkin menghindari semua pertempuran gila yang melibatkan Ghislaine. Dengan senyum tipis, Alfoy menjelaskan bahwa Lord Ghislaine menyuruhnya beristirahat karena dirinya sudah bertarung melawan Crimson Magic Tower. Namun sejak pertempuran itu berakhir, ada kehampaan yang terus mengisi hatinya. Apapun yang Alfoy lakukan terasa membosankan dan tidak lagi memberinya semangat. Alfoy bahkan bertanya-tanya, apakah perasaan hampa itu adalah harga yang harus dibayar setelah mengalahkan seorang dewa. Tiba-tiba, seseorang berdiri di belakangnya dan mengatakan bahwa ia sangat memahami perasaan tersebut. Alfoy langsung menoleh dengan terkejut dan menanyakan identitas pria itu. Pria tersebut menjawab dengan tenang bahwa dirinya adalah Tennant, the finest sword of the West. Mata Alfoy langsung membelalak. Ia nyaris tidak percaya orang yang berdiri di hadapannya benar-benar Tennant. Tennant menatap Alfoy tanpa berkedip. Ia lalu meminta pria yang dikenal sebagai pembunuh dewa itu untuk memberinya sebuah duel. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah ke Lucas yang sedang tidur siang dengan tenang. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari masuk sambil panik dan memintanya segera keluar karena telah terjadi keadaan darurat. Dengan mata masih setengah tertutup, Lucas menjawab bahwa masih banyak orang lain di kastel yang bisa menangani masalah. Namun prajurit itu segera menjelaskan bahwa penyusup yang datang bukan orang sembarangan, melainkan Tennant. Tak lama kemudian, Alfoy dan Tennant sudah berdiri saling berhadapan di atas arena. Kerumunan memenuhi tempat itu sambil meneriakkan nama Alfoy. Mereka bersorak menyaksikan pertarungan antara pembunuh dewa melawan the finest sword of the West. Banyak yang mengaku sudah lama bosan, sehingga duel itu menjadi hiburan yang paling mereka nantikan. Semua orang ingin melihat sendiri kekuatan mengerikan pria yang dikabarkan telah mengalahkan dewa. Tennant kemudian berkata bahwa sepanjang perjalanan menuju utara, ia terus mendengar cerita tentang Alfoy. Rumor yang beredar bahkan menyebut Alfoy sendirian membunuh Delmuth dan menghancurkan Crimson Magic Tower. Mendengar itu, Alfoy langsung berkeringat dingin. Dalam hati ia benar-benar kebingungan. Menurutnya, semua rumor itu sama sekali tidak benar. Saat pertarungan berlangsung, Alfoy hanya sempat pingsan. Ketika sadar, Lord Ghislaine sudah menyelesaikan semuanya. Tennant melanjutkan ucapannya. Menurutnya, orang yang memiliki kekuatan sebesar itu tidak akan pernah puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tennant mengaku awalnya datang ke utara untuk menemui Count Ghislaine Fenris. Namun karena orang yang dicarinya belum ada, ia berharap Alfoy bisa menghiburnya terlebih dahulu. Tepat saat itu, Lucas akhirnya tiba di arena. Ia langsung meminta Tennant berhenti mengganggu orang yang salah. Tennant menoleh ke arah Lucas lalu bertanya siapa dirinya. Lucas menunjuk ke arah para prajurit yang bersorak di belakangnya sambil menjawab santai bahwa dirinya hanyalah orang yang mengurus gerombolan itu. Setelah itu Lucas langsung bertanya, apa tujuan Tennant datang jauh-jauh ke wilayah utara? Suasana mendadak menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Tennant menjawab bahwa sebagai seorang ksatria, ia datang untuk menantang Count Ghislaine Fenris dalam duel resmi. Seluruh orang yang berada di arena langsung tercengang. Mereka tidak menyangka the finest sword of the West benar-benar datang hanya untuk menantang pemimpin Fenris. Lucas pun mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah tantangan mendadak itu ada hubungannya dengan kematian Prince Martin. Tennant kemudian berkata bahwa mungkin dirinya telah membuat keributan yang sia-sia. Karena Count Ghislaine tidak berada di tempat, ia hanya berniat mengisi waktu sambil menunggu dan berharap mereka bisa memakluminya. Lucas dengan tegas menjelaskan bahwa Ghislaine sedang memiliki urusan penting di ibu kota, sehingga tidak berada di Fenris. Mendengar kata ibu kota, Tennant tampak sedikit terkejut. Namun ia segera tersenyum dan mengatakan bahwa itu justru melegakannya. Setidaknya orang yang ingin ditantangnya tidak melarikan diri karena ketakutan. Ucapan itu langsung membuat Lucas muak. Ia membalas dengan tajam bahwa seseorang yang dijuluki The Finest Sword of the West ternyata memiliki waktu luang yang berlebihan, sampai rela berkeliaran mencari lawan daripada menjaga wilayahnya sendiri. Lucas kemudian mengarahkan tombaknya tepat ke arah Tennant dan memintanya mencabut pedang. Jika Tennant benar-benar ingin bertarung, maka lawannya adalah Lucas. Tennant menatap Lucas dengan tenang.
lalu bertanya apakah pria itu benar-benar ingin melawannya. Lukas menjawab bahwa jika membiarkan Tennant pergi begitu saja, Ghislaine pasti akan memarahinya nanti. Baginya, tidak masuk akal hanya berdiam diri saat The Finest Sword of the West datang ke wilayah mereka. Tennant langsung tertawa lepas. Ia mencabut pedangnya, lalu menerima tantangan itu dengan senang hati. Kini Tennant ingin melihat sendiri kemampuan Lukas. Di saat yang sama, Ghislaine Fenris terus melangkah semakin dalam ke dalam gua gelap tempat Lavier dan Rosalind menunggunya. Di sana, Lavier telah berdiri di depan Rosalind yang dipaksa berlutut. Tak jauh di belakang mereka menggunung tumpukan mayat yang membentuk pemandangan mengerikan. Lavier menyambut kedatangan Ghislaine dengan tenang. Ia menyapa Ghislaine Fenris dan mengucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangannya. Rosalind tampak terkejut melihat Ghislaine benar-benar datang. Meski sadar seluruh tempat itu hanyalah jebakan maut yang disiapkan khusus untuknya, Ghislaine sama sekali tidak menjawab. Ia hanya mengamati keadaan dengan tatapan dingin. Beberapa detik kemudian, Ghislaine mengabaikan Lavier dan langsung berjalan menuju Rosalind. Namun sebelum ia sampai, Lavier mengulurkan tongkatnya untuk menghalangi jalan. Kini keduanya berdiri saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Mata Ghislaine memancarkan cahaya biru tajam, sementara mata Lavier bersinar merah pekat. Tanpa peringatan, Ghislaine langsung menghunus pedangnya dan menebaskan serangan mematikan ke arah kepala Lavier. Namun, Lavier berhasil menangkisnya. Ghislaine segera menyusul dengan tebasan diagonal dari atas ke bawah, tetapi serangan itu kembali dipatahkan. Saat itulah Ghislaine menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pedangnya sama sekali tidak dialiri mana. Dengan wajah terkejut, Ghislaine mulai mempertanyakan kemana perginya energi miliknya. Lavier lalu mengeluarkan sebuah lonceng kecil. Ia bertanya apakah Ghislaine sudah menyadarinya. Setelah lonceng itu dibunyikan, gelombang suara menyebar ke seluruh ruangan. Lavier pun menjelaskan bahwa tidak seorang pun bisa menggunakan mana di tempat itu. Setelah itu, ia memanggil para Holy Knight miliknya. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa menyembul dari tumpukan mayat. Sesosok manusia raksasa perlahan bangkit dengan puluhan pedang, masih tertancap di punggungnya. Ghislaine langsung mengenali makhluk mengerikan itu. Bersamaan dengan kemunculan Holy Knight, para prajurit lain yang telah mati juga ikut berdiri. Tubuh mereka dipenuhi pedang yang menancap. Sementara cahaya aneh memancar dari tubuh raksasa tersebut. Rosalind segera memperingatkan Ghislaine. Ia menjelaskan bahwa raksasa itu adalah Count Vought, diplomat keluarga Duke. Lavier telah menyuntikkan energi gelap ke dalam mereka hingga berubah menjadi monster seperti sekarang. Bahkan para knight kerajaan pun telah dijadikan boneka. Namun sebelum Rosalind sempat melanjutkan ucapannya, seorang prajurit hidup kembali muncul dari belakang dan menempelkan pedang ke lehernya, hingga Rosalind terpaksa membisu. Ghislaine menatap tajam ke arah Lavier lalu bertanya, apakah monster seperti itu benar-benar pantas disebut Holy Knight? Lavier justru balik bertanya, apakah Ghislaine pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya? Seketika, bayangan Desmond muncul di benak Ghislaine. Dengan nada sopan, Lavier meminta Ghislaine menunjukkan seberapa besar kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Count Vought bersama para prajurit undead langsung menyerbu Ghislaine secara bersamaan. Namun Ghislaine tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Saat Count Vought mengayunkan pukulan besar, Ghislaine menghindar dengan mudah, lalu berbalik menghadapi dua prajurit lain. Salah satunya menyerang dari depan dan langsung ia tangkis. Di saat bersamaan, Ghislaine melihat prajurit kedua menyelinap dari samping. Ghislaine menahan serangan pertama dengan tangan kirinya, sementara pedangnya menangkis tebasan musuh kedua. Dalam satu gerakan balasan, pedangnya langsung menembus leher prajurit pertama. Tubuhnya kemudian berputar dengan lincah. Ghislaine merebut senjata lawan kedua dan seketika menusukkannya ke leher pemiliknya sendiri. Pada saat yang sama, Count Vought kembali menyerang dengan tinju raksasa yang mengarah ke tubuh Ghislaine. Ghislaine merunduk tepat waktu hingga pukulan itu meleset. Count Vought segera menghantam tanah dengan pukulan berikutnya, tetapi Ghislaine telah melompat tinggi menghindarinya. Di udara, Ghislaine menebaskan pedangnya tepat ke leher Count Vought. Namun, Count Vought sama sekali tidak merasakan sakit dan langsung mengayunkan tangan besarnya sebagai balasan. Ghislaine kembali menghindar dengan berputar di udara. Begitu mendarat, Ghislaine langsung melesat maju dan menghantam leher Count Vought dengan kekuatan penuh. Pedangnya tertancap dalam di leher Count Vought. Memanfaatkan berat tubuhnya sendiri, Ghislaine melompat lalu memutar tubuh ke sisi berlawanan. Dalam satu putaran sempurna, kepala Count Vought terpenggal bersih. Lavier hanya mampu menatap pemandangan itu dalam kebisuan. Sementara Rosalind akhirnya mengembuskan napas lega setelah menyaksikan Ghislaine mengalahkan monster tersebut. Ghislaine mencabut kembali kedua pedangnya dari tubuh para prajurit yang telah tumbang.
Sambil menatap Lavier, Ghislaine mengatakan bahwa bertarung melawan monster seperti itu tanpa bisa menggunakan mana benar-benar berada di luar akal sehat. Dengan napas memburu, ia menuntut penjelasan mengenai trik yang digunakan Lavier. Lavier hanya membalas dengan senyum tipis. Ia menjelaskan bahwa seluruh mana di area itu sedang diserap oleh sebuah rift. Ghislaine langsung terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia memastikan kembali apakah yang dimaksud benar-benar sebuah rift. Lavier mengangguk, lalu menjelaskan bahwa membuka rift sebesar itu membutuhkan jumlah mana yang nyaris mustahil dibayangkan. Menurutnya, membawa seseorang yang memiliki cadangan mana luar biasa seperti Ghislaine ke tempat itu sudah cukup untuk mencapai tujuan utamanya. Saat mendengar penjelasan itu, Ghislaine akhirnya menyadari semuanya. Selama berada di dalam gua, rift tersebut diam-diam terus menyerap mana miliknya. Ghislaine juga menyadari ukuran celah itu telah membesar jauh dibanding sebelumnya. Ghislaine merinding. Ketika membayangkan apa yang akan terjadi jika rift itu benar-benar terbuka sepenuhnya. Ingatannya kembali melayang ke kehidupan sebelumnya, saat ia harus menghadapi makhluk mengerikan yang muncul dari balik celah tersebut. Semua kepingan teka-teki akhirnya tersusun dengan jelas. Ghislaine lalu menyatakan bahwa kini ia akhirnya memahami seluruh kebenarannya. Kelompok inilah dalang yang memicu Age of Calamity. Mereka juga berada di balik upaya menghancurkan Perdium dengan mendukung keluarga Duke dari balik layar. Ucapan itu membuat Lavier tampak terkejut. Dipenuhi amarah, Ghislaine menatap tajam ke arah Lavier, lalu meminta kepastian. Apakah selama ini semua dalang di balik kekacauan tersebut memang berasal dari Sekte Salvation?